semuanya, nama saya Siti Aisyah Tamrin, boleh dipanggil Aisyah. Masuk sekolah saya SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar dan saya menempati kelas 10-6. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Berikut penjelasannya. Hakikat fisika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, fisika sebagai produk, yang kedua, fisika sebagai proses, dan yang ketiga, fisika sebagai sikap. Nah, kalian tahu tidak 3 hal yang disebutkan tadi? 3 hal yang disebutkan tadi adalah yang pertama, fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adalah fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, yang keempat hukum, yang kelima rumus, yang keenam teori, dan yang ketujuh adalah model. Poin yang pertama adalah fakta. Fakta adalah keadaan sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang terjadi. Contohnya, seperti pesawat terbang yang bisa terbang meskipun berat, besar, dan terbuat dari logam. Kemudian poin kedua adalah konsep. Apa itu konsep? Konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Kemudian pada unsur-unsur konsep, yaitu nama, definisi, atribut, nilai, dan contoh. Pada poin ketiga adalah prinsip. Prinsip adalah generalisasi dari hubungan antara fakta dan konsep. Contohnya seperti semakin besar suatu benda, maka semakin besar pula gaya gesek yang terjadi pada saat benda tersebut digeser di atas tanah. Pada poin keempat adalah hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah dilakukan pengujian berulang kali dan kebenarannya telah diakui dengan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Contohnya, saat seseorang mengerem kendaraan bermotor atau mobil, maka tubuhnya akan terdorong ke depan. Pada poin kelima adalah rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contohnya seperti rumus kesetaraan energi dan massa, energi kinetik. Kita masuk ke poin ke-6, yaitu teori. Teori adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Contohnya seperti sebuah kelapa yang jatuh ke tanah. Pada poin kelima adalah model. Model adalah representasi dari suatu yang sering terlalu sulit atau tidak mungkin untuk menampilkan secara langsung. Contohnya seperti pesawat dan kapal laut. Kemudian kita masuk ke hakikat fisika bagian kedua, yaitu fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama, yaitu mengamati, kedua mengklarifikasi, yang ketiga mengukur, yang keempat mengajukan pertanyaan, yang kelima merumuskan hipotesis, yang keenam merumuskan masalah, yang ketujuh menafsirkan informasi, dan yang kedelapan adalah berkomunikasi. Poin yang pertama adalah mengamati, yaitu 1. Memberi penjelasan apa yang diamati melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua adalah mencatat persamaan, perbedaan, keteraturan, dan membandingkan. Yang ketiga adalah membuat pengamatan dalam bentuk periode tertentu dan mencatat hal-hal yang tidak sesuai. Yang keempat adalah menjelaskan pola. Pada poin kedua adalah mengklarifikasikan, yaitu 1. Memberi urutan pada peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah mencari persamaan dan perbedaan. Yang ketiga, menentukan kriteria dan menempatkan kelompok berdasarkan kriteria dengan cara memilih dan memisahkan dengan kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri yang ditentukan dalam pengamatan. Yang ketiga adalah mengukur, yaitu 1. Memilih alat ukur yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang dilakukan.
Yang kedua adalah menggunakan alat ukur dengan ketetapan tertentu dan memastikan alat ukur itu berfungsi dengan baik. Yang ketiga, menggunakan ketidakpastian pengukuran dengan menggunakan atiran angka penting. Poin yang keempat adalah mengajukan pertanyaan, yaitu 1. Mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan sesuai dengan penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab dengan penemuan ilmiah. Dan yang ketiga adalah merumuskan pertanyaan berlatar belakang hipotesis. Poin yang kelima adalah merumuskan hipotesis, yaitu 1. Menjelaskan pengamatan dalam konsep dan prinsip. Yang kedua, menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi dari masalah yang dapat diamati untuk dibuktikan. Dan yang ketiga adalah merencanakan penelitian atau percobaan. Yang keenam adalah merumuskan masalah, yaitu 1. Merancang cara melakukan pengamatan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang hendak dilakukan. Yang ketiga adalah menentukan langkah-langkah percobaan secara teliti dan benar dan maksimal. Dan yang keempat adalah menentukan cara yang tepat untuk mengumpulkan data sesuai dengan teknis atau proses yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada poin yang ketujuh adalah menafsirkan informasi, yaitu 1. Menyimpulkan hasil penelitian atau percobaan yang bersifat tentatif. Yang kedua, membuat dan mencari pembenaran dari kesimpulan sementara. Yang ketiga, membuat prediksi berdasarkan pola tertentu, dan dari hasil penelitian ini memunculkan penelitian-penelitian. Dan poin yang terakhir atau yang ke-8 adalah berkomunikasi, yaitu 1. Menjelaskan kegiatan secara lisan menggunakan diagram. Yang kedua, menggunakan tabel, grafik, atau model untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, memilih cara paling tepat untuk menyajikan informasi dengan menggunakan metode tepat. Dan yang keempat adalah menggunakan teknologi informasi yang tepat atau menggunakan sumber tidak langsung untuk memperoleh informasi. Kemudian pada hakikat fisika bagian ketiga adalah fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, rasa ingin tahu dan suka bertanya. Yang kedua, teliti. Yang ketiga, objektif dan jujur. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan kelima, kritis dan kreatif. Yang keenam, pikiran yang terbuka. Dan ketujuh, tekun dan tidak mudah putus asa.